Shalom, selamat pagi. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian yang diambil dari buku renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 19 Maret, Saatnya Berkumpul bagian pertama. Ayat tema terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita melihat kembali pelajaran bulan Januari bahwa kekecewaan besar pada bulan Oktober tahun 1844 telah menghancurkan ajaran Millerisme. Gerakan yang dulunya begitu kuat telah terpecah belah dan tersebar menjadi beberapa kelompok, dan banyak yang telah meninggalkan keyakinan akan kedatangan Tuhan sama sekali. Waktu terjadinya penyebaran dimulai pada akhir tahun 1844. Namun, tidak semuanya hilang. Melalui pendalaman Alkitab yang tekun selama 3,5 tahun telah memungkinkan Joseph Bates dan keluarga White sampai pada beberapa kesimpulan yang kuat mengenai penyebab kekecewaan dan bentuk sejarah nubuatan menurut kitab Wahyu. Pada awal tahun 1848, mereka memiliki pekabaran yang didasarkan pada inti dari Wahyu Yohanes yang menghubungkan kedatangan kedua, pembukaan bilik kedua dari bait suci surgawi, dan pentingnya Sabat di akhir zaman menjadi sebuah teologi yang terpadu. Bagi Bates dan White, itu bukanlah 3 doktrin atau kepercayaan mendasar yang berbeda, melainkan sebuah pekabaran akhir zaman yang terpadu. Mereka melihatnya sebagai satu paket penyampaian penginjilan dalam konteks pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Mari kita mengintip surat yang ditulis White kepada saudara Bowles pada tanggal 8 November 1849. White menulis, melalui pemberitaan kebenaran Sabat yang berhubungan dengan gerakan Advent, Tuhan sedang menyatakan kepada mereka yang menjadi miliknya, waktu penyebaran yang telah kita alami itu sudah berlalu, dan sekarang saatnya bagi orang-orang kudus untuk dikumpulkan ke dalam satu kesatuan iman dan dimeteraikan oleh satu kebenaran yang kudus, dan waktu untuk menyatukan itu telah tiba. Ya, saudara, waktunya telah tiba. Memang benar bahwa pekerjaan itu bergerak lambat, tetapi bergerak dengan pasti dan memperoleh kekuatan di setiap langkah. Orang-orang baru memasuki ladang dan mengabarkan pekabaran pemeteraian, pemisahan dari pekabaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14. Oh jiwaku, suatu pekabaran yang luar biasa. Pengalaman Advent kita di masa lalu dan posisi kita saat ini serta pekerjaan kita di masa depan ditandai dalam Wahyu pasal 14. Sejelas yang dapat ditulis oleh pena nubuatan, terima kasih Tuhan karena kita dapat melihatnya. Saya percaya bahwa kebenaran Sabat terus akan bergema di seluruh negeri, seperti yang belum pernah terjadi pada masa Advent. Marilah kita semua tetap terjaga dan siap setiap saat untuk bekerja bagi Tuhan. Rumah kita, tempat peristirahatan kita, surga kita ada di sana, ya di sana. Yesus akan datang untuk mengumpulkan orang-orang yang malang dan yang terbuang untuk pulang. Sulit untuk tidak memegang sukacita itu. Saya semakin bersemangat saat membaca janji-janji Tuhan dan nubuat-nubuatnya. Rumah kita bukan di sini, tetapi di surga sana.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.